Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Nama saya Syafiq Aldiansa. Saya selaku moderator pada acara podcast kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan judul podcast kali ini. Podcast ini berjudul Vikas Bersuara. Vikas Bersuara ini bertemakan restorasi lingkungan menggugat kesadaran umat. Nah, Vikas Bersuara ini apa sih? Vikas Bersuara ini adalah salah satu program kajian strategis bidang 3 BEM Fakultas Ilmu Kesehatan yang membahas terkait pengkajian isu-isu kesehatan maupun isu-isu lainnya. Podcast kali ini sudah dihadiri bintang tamu kita yang bernama Ulin Unha. Beliau ada salah satu mahasiswa Vikas UHAMK program studi kesehatan masyarakat peminatan kesehatan lingkungan. Selamat datang Bang Ulin. Selamat datang Syafiq. Oke, gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar Syafiq? Alhamdulillah. Saat ini kesibukannya apa aja sih Bang? Kesibukan saya saat ini yaitu lagi sibuk menyusun proposal skripsi yang insya Allah akan sidang di bulan April. Bulan April ya Bang. Selamat nih Bang buat Bang Ulin. Semoga proposal seminarnya bisa dapat diterima nih Bang. Amin. Dan cepat-cepat bisa skripsi. Doain aja Syafiq. Amin. Langsung saja nih Bang. Terkait restorasi lingkungan. Restorasi lingkungan itu apa sih Bang sebenarnya? Kalau kita bicara soal restorasi itu kan artinya pemulihan ke keadaan semula. Yang tadinya alam rusak, lalu kita kembalikan ke semula. Nah, tadi kan itu terkait pembahasan restorasi lingkungan itu. Nah, saya tuh masih melihat mahasiswa terus masyarakat masih kurang nih Bang kepeduliannya, baik itu kesadarannya juga, dan masih banyak hal nih yang kurang tahu pentingnya kepedulian dan kesadaran lingkungan itu. Nah, menurut Bang Ulin, apa sih kepedulian dari lingkungan itu? Gimana sih caranya agar masyarakat itu dapat peduli pada lingkungan? Kalau kita bicara soal kepedulian lingkungan, kita harus tahu dulu nih Fik, lingkungan itu apa? Kalau menurut lingkungan itu apa? Lingkungan itu ya sesuatu yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan harus dijaga sebenarnya sih Bang. Betul. Kalau menurut KBBI ya, lingkungan itu kan artinya daerah, yang mana artinya daerah tersebut harus kita jaga kebersihan serta kelestariannya. Jadi kalau misal lu ngeliat nih daerah lu kotor ataupun daerah lu rusak, terus lu ada rasa untuk ingin menanggulanginya ataupun membersihkannya, menurut gua lu udah mulai peduli gitu terhadap lingkungan. Jadi kalau kita sudah mulai mau membersihkan lingkungan di sekitar kita itu sudah bisa dikatakan peduli. Iya betul. Oke. Terus kalau untuk gimana sih Bang untuk menyadarkannya nih? Kita kan sebagai kesehatan masyarakat lah ya, bisa bilang gitu, sebagai ahli tenaga kesehatan masyarakat, dan kita mau menyadarkan ke masyarakat nih supaya mereka paham, terus juga mau peduli juga dan sadar akan lingkungan itu sedang rusak loh, seperti itu. Kalau kita bicara soal kesadaran, ini sih sulit sih kalau di masyarakat ya, karena masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan lingkungannya. Kayak semisal contoh, masyarakat tuh masih sering buang sampah tidak pada tempatnya. Lalu masyarakat sering menggunakan sampah sekali pakai, contohnya kayak menggunakan botol plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai, lalu yang lagi tren nih galon plastik sekali pakai. Nah, padahal kalau menurut Pak Wagub DKI Jakarta, Pak Riza Patria, TPST Bantar Gebang ini tahun 2021 ini udah mengalami overload, yang artinya tahun 2021 ini TPST Bantar Gebang udah nggak mampu nih untuk menampung sampah-sampah yang ada dari masyarakat. Nah, dari mulai situ udah terlihat bahwa kesadaran masyarakat ini masih kurang akan kepeduliannya terhadap lingkungan. Oke. Nah, tadi kan kata Bang Ulin sulit ya Bang untuk menyadarkan masyarakat. Ada nggak sih Bang hal kecil supaya
masyarakat ini paham dan sadar gitu kalau buang sampah itu bakal menimbulkan banjir gitu, dan hal-hal apa aja sih yang harusnya kita lakukan? Kalau kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat ya, hal yang harus kita lakuin yaitu mengedukasi nih masyarakat gimana caranya mereka buang sampah pada tempatnya, lalu mereka peduli terhadap lingkungannya. Nah dari hal seperti itu ya menurut gua yang harus dilakuin gitu dari mahasiswa kesehatan masyarakat. Karena ya balik lagi, kalau kita membahas kesadaran memang butuh waktu yang lama untuk masyarakat itu sadar akan lingkungannya. Iya, betul sih Bang. Nah, berarti dapat disimpulkan sebenarnya kita balikin lagi juga nih ke masyarakat. Betul. Karena untuk menyadarkannya itu perlu bertahun-tahun ya. Nah, iya. Itu juga pernah disampaikan oleh salah satu dosen. Beliau mengatakan bahwa negara maju pun butuh bertahun-tahun nih untuk paham akan kesehatan, baik itu kesehatan maupun lingkungannya. Iya, yeah, saya setuju sih Bang. Nah, bagi teman-teman semua nih, supaya lingkungannya itu bisa dapat bersih, terus terhindar dari banjir, mungkin teman-teman bisa menyadarkan dari teman-teman sendirinya gitu, teman-teman dekatnya maksudnya, supaya secara bertahap itu bisa ini ya, sadar akan lingkungan itu. Sebenarnya tanpa kita edukasi ke orang, kita harus ngelakuin dulu nih diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri nih untuk peduli terhadap lingkungan. Itu sih menurut gue. Nah, oh ya, terus juga ada nih Bang kebiasaan adat di desa ya Bang. Saya pernah lihat itu tuh mereka buang, karena saya kurang paham ya di desa itu seperti apa pembuangannya. Nah, mereka itu sampahnya itu dibakar gitu Bang, hasil kayak daun-daunnya dan hasil sampah rumah tangganya itu dibakar. Nah, sebenarnya itu dapat menimbulkan bencana juga nggak sih Bang? Apa itu sebenarnya baik aja gitu dan mereka lakuin seperti biasa? Nah ini kalau soal masyarakat bakar sampah di lingkungannya, ini pernah kejadian nih sewaktu-waktu gua PBL ataupun kalau nama tenornya KKN di desa. Nah jadi kebiasaan di masyarakat itu sering buang sampah di kebun. Pernah suatu hari pesantren ini pernah mengadakan program itu pengadaan tempat penampungan sampah. Nah sehari 2 hari udah dilakuin nih sama masyarakat buang sampah ke tempat penampungan itu. Lalu lama kelamaan balik lagi nih ke kebiasaan awal dari masyarakat, buang sampah di kebun lalu dibakar. Padahal kan memang bakar sampah ini nggak baik untuk kesehatan. Contohnya bisa menimbulkan dampak infeksi saluran pernafasan atau biasa kita sebut ispalan. Nah memang kebiasaan-kebiasaan yang di masyarakat itu sulit untuk kita ubah. Kalaupun bisa butuh waktu yang lama gitu sih. Itu sih menurut pengalaman yang pernah gua rasain waktu PBL itu. Oke. Nah, itu kan kebiasaan adat yang di desa-desa ya Bang. Nah, kebiasaan itu kan kayak habit gitu ya, jadi suatu hal yang dibiasakan. Iya, suatu hal yang jadi dibiasakan. Nah, saya pernah lihat nih Bang, itu kayak orang-orang pejalan pengendara motor itu masih saja kayak ngerokok, dan itu kan puntungnya bisa itu ya dibuang sembarangan gitu maksudnya. Nah, gimana sih Bang, karena ini sudah jadi melekat di ke orang-orang perkotaan gitu, bahkan sepertinya orang pedesaan juga seperti itu ya. Banyak. Nah, gimana sih Bang biar ngasih tahu ke mereka gitu, apa di jalan kita tegur apa gimana? Sebenarnya kalau buang puntung sembarangan di masyarakat kan memang sudah ada aturannya dari pemerintah. Kayak misal buang puntung rokok di jalan itu dikenakan sanksi berapa gitu kan. Memang kebiasaan yang itu sulit gitu untuk kita rubah. Sebenarnya sih kalau orang untuk merubah perilakunya harus terdampak dulu gitu, harus ngerasain sakit dulu baru dia berubah, harus ngerasain efek buruknya dulu baru dia berubah. Itu sih sebenarnya yang hal-hal seperti itu memang
untuk membuat masyarakat itu berubah perilakunya ya harus terdampak dulu gitu. Berarti ya ini juga nih teman-teman semua yang merokok, terus mungkin atau keluarganya yang merokok, tuh coba bayangin kalau seandainya lingkungan kalian itu bisa berdampak juga bagi orang lain, karena rokok itu berbahaya. Berbahaya, Ya. berbahaya banget. Itu rokoknya berbahaya bagi diri kita apa orang lain juga nggak sih? Diri kita iya, orang lain juga iya. Kadang orang kalau kita tegur kan nggak terima ya. Kadang kita tegur dia marah-marah. Kadang kita juga bingung gitu. Wah, gue terdampak nih. Gak gue tegur malah dia ngomel-ngomel. Malah dia yang lebih galak daripada kita. Jadi ya udah gitu, kita sebagai masyarakat ya udahlah, biarin aja gitu. Daripada kita kena omel, daripada kita kena marahan dari dia, mending kita biarin aja gitu. Pada akhirnya perilaku-perilaku yang dibiasakan oleh masyarakat menjadi terbiasa karena jangan kita tegur dia nggak mau gitu. Nah, ini catatan buat teman-teman semua yang di rumah atau dimanapun, kasih tahu edukasi ke mereka. Mulai dari sekarang, jaga jaga orang-orang terdekat, jaga juga keluarga kalian. Nah, kalau misalkan dikasih tahu, jangan marah. Ya betul nggak sih? Betul. Ya. Ini bukannya saya menyinggung atau apa, tapi ini kan berdampak juga bagi orang lain gitu. Cobalah untuk sadar, paham akan kesehatan maupun lingkungannya, gitu ya Bang. Betul sekali, Sapi. Nah, karena tadi kan kita sudah masuk ya terkait gimana sih cara biar kesadaran menyadarkan lingkungan, terus menyadarkan masyarakat nih agar peduli lingkungan. Nah, gimana sih Bang sebenarnya cara memperbaiki lingkungan supaya bisa menjadi sumber penghasilan? Sebenarnya sumber penghasilan dari masyarakat khususnya sumber penghasilan dari masyarakat dari sampah gitu sebenarnya udah banyak dilakuin. Contohnya masyarakat itu sering mengumpulkan kayak sampah-sampah bekas kopi, bekas pop ice gitu kan. Mereka kumpulkan lalu mereka jahit untuk dijadikan tas yang pada akhirnya menguntungkan bagi mereka. Sebenarnya banyak gitu, dari mulai pembuatan tas, pembuatan tempat pensil, lalu ada juga pembuatan kayak tau nggak sih sampah plastik kopi nih, mereka kumpulin lalu mereka jadikan bangku ataupun meja, itu yang namanya ecobrick. Lalu ada juga bank sampah, masyarakat tuh bisa mengumpulkan kayak botol plastik, mereka kumpulkan lalu mereka jual ke bank sampah. Sebenarnya banyak cara sampah untuk dijadikan sumber penghasilan, tapi masyarakatnya aja itu mau atau enggak, mampu atau tidak untuk melakukannya. Itu Sapi. Tapi ini salah satunya bukan sih Bang, sepertinya teman-teman dari BEM itu sudah menyiapkan ini salah satunya taplak meja, benar nggak sih Bang? Nah, kalau ini bisa jadi sumber penghasilan. Ya ini bisa sebagai contoh ya teman-teman. Kita ngumpulin hal kayak gini nih, kita jadikan taplak meja, kita jadiin tas. Sebenarnya banyak cara, cuma balik lagi ke orang itu mau ngelakuinnya atau enggak. Kadang kan yang kayak gitu yang nggak bakal dilakuin oleh orang lain. Niat berarti ya. Niat. Balik lagi. Nih teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman mau menjadi produk bagi diri kalian sendiri, cobalah untuk berniat. Jangan malas nih, apalagi kalau pandemi gini ya Bang, masih malas-malesan gitu. Nah, kalau bisa cobalah untuk memulai sesuatu hal yang baru, melihat lingkungan sekitar apakah masih bisa di recycle ya Bang, diolah kembali. Nah ya, jadi teman-teman semua di rumah atau dimanapun, cobalah untuk melihat dulu yang terkecil, kayak misalkan sampah rumah tangga kalian yang masih bisa diolah, betul. Oke. Lanjut nih Bang, saya mau nanya terkait kebijakan pemerintah terkait lingkungan, itu gimana sih Bang menurut Abang? Kalau gua ya, kebijakan pemerintah, gue sih sangat bangga sekali gitu kepada pemerintah sekarang, khususnya pemerintah daerah DKI Jakarta. Yang terbaru mereka mengeluarkan Pergub 142 tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019, itu tentang
kebijakan penggunaan kantong belanja yang ramah lingkungan di mall ataupun di pasar swalayan ataupun di pasar. Nah, dari pergub itu kita udah mulai lihat nih jarangnya kantong plastik yang beredar di masyarakat. Contohnya kayak di supermarket gitu kan, udah jarang tuh di masyarakat. Dan pun kalau di instansi pemerintah itu udah sama sekali nih nggak boleh ada sampah plastik. Kayak botol plastik itu nggak boleh, kantong plastik itu nggak boleh, sedotan plastik itu nggak boleh. Sebenarnya pemerintah sekarang itu udah mulai concern gitu terhadap lingkungan. Kayak contoh terbaru itu Pemda DKI membuat jalur khusus nih, jalur khusus sepeda di Sudirman ataupun di Tamrin. Menurut gua dari hal seperti itu pemerintah itu udah mulai concern gitu terhadap lingkungan. Itu sih menurut gua. Oke. Berarti sebenarnya kebijakan pemerintah di Jakarta ini sudah bagus ya. Sudah mulai peduli lah terhadap lingkungan. Oke. Nah, teman-teman semua, ini kan kebijakan pemerintah sudah capek-capek buat ya. Nah, itu kalau bisa diimplementasiin gitu. Jangan sampai kebijakan yang sudah pemerintah buat itu malah sebagai cuman permainan doang, kayak dibiar ya udah ada kebijakan malah dilanggar sendiri. Hanya sekedar ada aja tapi nggak dilakuin. Sekedar ada tapi nggak pernah dianggap gitu. Kayak apa ya? Aduh. Oke, kita lanjut aja terkait mau nanya nih terkait apa sih peristiwa penyebab terjadinya kerusakan lingkungan itu sih? Banyak sih sebenarnya. Dimulai kayak menebang pohon sembarangan, lalu kalau contoh kecilnya di masyarakat itu buang sampah sembarangan, menurut gue itu merupakan peristiwa yang merugikan terhadap lingkungan. Kayak masyarakat buang sampah sembarangan nih ke kali ataupun ke jalan, yang pada akhirnya menimbulkan banjir, menimbulkan dampak-dampak terhadap lingkungan. Banyak nih sebenarnya peristiwa-peristiwa yang merugikan lingkungan. Tapi sebenarnya kerusakan dari lingkungan itu sendiri oleh lebih banyak mana sih? Lebih banyak alam apa dari manusia itu sendiri? Lebih banyak dari manusia sebenarnya. Karena kan kalau gue baca nih ya, sekitar dari studi yang gue baca sekitar 60% itu penyakit menular itu timbul akibat adanya kerusakan lingkungan. Karena kan penyakit menular itu timbulnya dari hewan-hewan ya. Hewan-hewan itu pindah ke lingkungan masyarakat karena lingkungannya itu udah dirusak, habitatnya sudah dirusak. Yang pada akhirnya hewan itu pindah kehidupan, mereka pindah ke kehidupan ke manusia yang pada akhirnya menimbulkan efek-efek yang menimbulkan penyakit. Lanjut nih. Nah itu teman-teman semua. Tadi kan kerusakan oleh akibat dari manusia dan dampaknya bagi lingkungan ya. Nah, teman-teman harusnya sadar nih, kalau misalkan lingkungan itu kalau kita biarkan saja mau sampai kapan gitu. Mau sampai kapan bukan hanya Jakarta ya, Bang. Betul. Indonesia pun dari seluruh Indonesia pun dari Sabang sampai Merauke bakal merasakan dampak kerusakan lingkungan itu, bahkan bisa sampai ke kesehatan ya Bang, mempengaruhinya. Jadi teman-teman semua cobalah untuk sadar, peduli akan lingkungan itu. Lanjut nih Bang, mau nanya terkait tadi kan kerusakan lingkungan ya Bang. Nah cara menanggulangi kerusakan lingkungan itu seperti apa sih Bang? Ya tadi seperti yang gue bilang itu, dimulai dari diri sendiri. Kayak misal buang sampah pada tempatnya, lalu menggunakan peralatan yang bisa dipakai berulang-ulang. Kayak misal tidak menggunakan botol plastik, tidak menggunakan kantong plastik, tidak menggunakan sedotan plastik. Nah itu kan sesuatu hal yang kecil tapi dampaknya besar gitu terhadap lingkungan. Itu sih. Oke. Berarti memang mulai dari sesuatu yang kecil dulu ya Bang. Belajar nih teman-teman, belajar untuk mencoba sesuatu yang memang dikatakan bertahap lah ya, untuk mencoba jangan menggunakan sampah plastik ya. Betul. Mungkin bisa diganti dengan dengan kain ya Bang. Sebenarnya sih bukan kantong plastik, bukan kantong kain yang berdampak pada lingkungan. Sebenarnya dari hal-hal kita nih yang melakukan sekali pakai.
Sebenarnya kalau kantong plastik pun kalau kita menggunakan secara berulang itu nggak berdampak berbahaya terhadap lingkungan. Karena kan memang perilaku kita nih yang sekali pakai lalu buang, sekali pakai lalu buang itu yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oh, berarti perilakunya ya, Bang. Perilakunya yang harus kita rubah. Tuh, teman-teman, mungkin kalau misalkan sebenarnya boleh pakai sampah plastik, cuman ya batasi lah, ada batasannya ya, Bang. Dan jangan sampai sampah ini juga sekali pakai gitu ya, sampah sekali pakai. Jadi misalkan botol minum ini dan teman-teman habis minum langsung dibuang, jangan sampai seperti itu ya, Bang. Kayak masker nih, banyak kan pakai masker sekali pakai. Sebenarnya kalau kita peduli terhadap lingkungan, kita bisa menggunakan masker kain yang pada akhirnya kita bisa pakai secara berulang lalu kita cuci. Seminimal mungkin nggak berdampak lah terhadap lingkungan. Ya, jadi gitu ya. Kalau bisa teman-teman bisa memanfaatkan. Betul, bisa memanfaatkan kembali apa yang ada. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang. Karena Abang kan dari peminat yang kesehatan lingkungan ya, Bang. Betul. Nah, pesan kritik dan saran untuk teman-teman yang di rumah maupun dimanapun. Pesan dari saya ya, ya, terhadap teman-teman penonton yang di sana. Yang pertama bisa kita mulai peduli terhadap lingkungan dengan cara kita menggunakan alat yang bisa kita pakai berulang kali. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan transportasi umum. Dan yang ketiga, kita sadar terhadap lingkungan yang ada. Gitu sih pesan dari gua terhadap teman-teman yang ada di sana. Oke. Nah, itu kan tadi pesan dari Bang Ulin ya. Jangan lupa diingat-ingat tuh. Terus paling penting sadar. Sadar. Terus juga kalau bisa alat yang masih bisa digunakan kembali bisa digunakan kembali. Bisa di-reuse ya. Memanfaatkan kembali. Oh iya, Bang. Kita kan buka Q&A, question and answer box di Instagram ya, Bang. Nah, ada teman-teman mahasiswa nih. Kita sudah dapat hasilnya, yaitu dari @baskoro_reza. Beliau menanyakan terkait apakah sanksi terhadap perusak lingkungan sih, Bang? Sanksi terhadap perusak lingkungan itu ada di pasal 98 RUU Ciptaker yang menyebut sanksi bagi perusak lingkungan itu berupa administrasi, denda sebesar 3-10 miliar, lalu bisa kita pidanakan berupa kurungan penjara sekitar 3-10 tahun. Itu sih sanksi terhadap perusak lingkungan. Wah, gede banget ya, Bang. Tapi masih saja masyarakat itu kurang sadar terhadap lingkungan itu. Betul. Ya. Pertanyaan kedua nih, Bang, dari @mdiazidane. Mdiazidane ini menanyakan bagaimana cara mendapatkan duit dari sampah. Itu gimana sih, Bang? Cara mendapatkan duit dari sampah itu sebenarnya di DLH ya khususnya itu ada yang namanya bank sampah. Jadi teman-teman ini bisa mengumpulkan case, misal contoh botol plastik ini. Teman-teman bisa mengumpulkannya lalu menjualnya ke DLH. Dan di situ ada nilai jualnya. Case misal botol plastik ini harganya berapa. Lalu kardus itu nilainya berapa. Itu bisa teman-teman jual ke bank sampah tersebut. Lalu selain bank sampah, teman-teman bisa nih membuat kerajinan. Kayak semisal bungkus bekas kopi nih, teman-teman kumpulin, lalu teman-teman jahit untuk dijadikan sebuah tas ataupun kerajinan tangan yang lain. Itu sih sebenarnya banyak hal yang bisa teman-teman lakuin. Cuma balik lagi teman-teman mau atau enggak untuk melakukannya. Gitu sih. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari @cinder_eli2207. Ia menanyakan apa saja dampak kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, misal dalam 10 tahun ke depan. Nah, itu gimana, Bang? Dampak terhadap lingkungan, kayak misal kita ambil contoh di Kalimantan ya. Kalimantan itu kan banyak kasusnya seperti penebangan pohon yang pada akhirnya daerah tersebut yang tadinya nggak pernah banjir bisa menjadi banjir. Lalu
bisa terdampak seperti krisis iklim. Krisis iklim ini seperti banyaknya bencana yang timbul, kayak semisal tingginya suhu udara yang ada. Gitu sih, Vic. Oke. Ayo Bang, dimakan dulu, dicicipin dulu, jangan udah sampai sini nggak nyicipin loh, diminum dulu aja. Terima kasih nih buat teman-teman BMFIKES yang udah ngerepotin. Nggak apa-apa Bang, emang suka gitu. Kita emang suka nyari kegiatan yang memang luar biasa banget ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman BEM sudah mengadakan acara ini. Lanjut ke kesimpulan dari podcast kali ini. Jadi lingkungan adalah suatu daerah yang harus kita jaga kebersihannya. Dari situ teman-teman juga harus bisa sadar dan mulai peduli terhadap lingkungannya supaya kelestarian terhadap lingkungan yang tetap terjaga. Dari mulai hal sadar peduli itu aja dulu dari teman-teman supaya 1, 2, 3 bahkan sampai bisa 100-an orang itu sudah bisa membantu untuk menjaga lingkungan ini agar tetap bersih. Seperti itu ya Bang. Ya, betul. Teman-teman semua sebenarnya bisa memanfaatkan barang-barang di sekitarnya gitu, dari mulai misalkan dari sampah plastik yang masih bisa digunakan kembali, betul seperti itu. Betul. Jadi bukan hanya orang tua saja nih yang harus melakukan memanfaatkan barang-barang seperti itu, tapi teman-teman sendiri yang di kamarnya atau di kosannya atau dimanapun yang masih bisa digunakan kembali, gunakan kembali seperti itu. Jadi bisa mengurangi sampah plastik seperti itu ya Bang. Dan untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa, boleh banget untuk mengajak teman-teman mahasiswa lain atau dengan bimbingan dosen supaya bisa peduli terhadap lingkungan, entah dengan membuat suatu program atau kegiatan seperti itu ya sih Bang. Betul. Jadi supaya teman-teman mahasiswa ini tidak gabut ya nggak sih Bang? Saya melihat teman-teman mahasiswa ini masih sibuk dengan mengerjakan tugas. Sebenarnya setelah itu kan teman-teman mahasiswa masih bisa bersantai. Nah dari santai itu teman-teman bisa memanfaatkan waktu luangnya. Mumpung masih muda ya nggak sih Bang? Karena masih muda ini masih bisa punya tenaga untuk melakukan suatu hal yang baru. Entah itu membuat suatu program, betul nggak sih Bang? Program apalagi lingkungan di sekitar kita ini masih banyak orang yang kurang peduli gitu ya Bang. Nah mungkin teman-teman mahasiswa punya ide atau saran atau kritik atau punya suatu implementasi yang harus dilakukan bisa teman-teman memberikan komen atau sarannya di kolom chat YouTube BEMFIKES UHAMKA. Jadi ditunggu supaya teman-teman mahasiswa bisa melihat nih apa aja sih saran-sarannya. Kalau teman-teman punya kritik dan saran terkait podcast kali ini, bisa sampaikan di kolom komentar BEMFIKES UHAMKA. Mungkin dari Bang Ulin ada tambahan gak Bang? Cukup sih sebenarnya, apa yang udah gue sampaikan sudah disampaikan kembali oleh Syafiq gitu. Dari gue udah cukup. Nah itu tadi podcast Fikes Bersuara yang bertemakan restorasi lingkungan menggugat kesadaran umat. Terima kasih kepada Bang Ulin yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga nih buat teman-teman BEMFIKES. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat nih kepada penonton yang ada di sana. Ya, jangan lupa dicatat ya materi-materinya apa aja, karena nanti bakal ada kuis. Kuis ini berhadiah dan cukup lumayan besar. Ya lumayan lah buat kalian mau beli kuota sebenarnya. Tapi ya ini cukup beneran bisa lah bermanfaat buat kalian. Nah jadi teman-teman semua jangan lupa diisi kuisnya. Nanti bakal ada di IG-nya BEMFIKES UHAMKA dan jangan lupa di follow ya. Dan jangan lupa juga di subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Nun wal qalami wa ma yaskurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.